Samsung The Freestyle. I love the name. Namanya langsung menjelaskan maksud dari device ini. Well, langsung udah tidak ya. Kita mungkin awalnya mikir apakah ini lampu atau proyektor. Tapi dari harganya udah jelas, nggak mungkin ya harga lampu segini ya. Ini bukan lampu. Oke, ini adalah proyektor yang ditujukan untuk kita yang mau gampang, fleksibel, dan gaya. Gini. Gue jelasin dulu. Kenapa gampang? Gampang karena portabilitasnya. Ini beratnya sekitar 700-an gram dan disertakan satu remote, satu kabel, kepala charger, hingga carrying case-nya. Rapih. Setting tinggal nyalain, langsung disambut dengan Tizen OS yang gue sih ya cukup familiar karena gue juga pakai TV Samsung. Netflix and Prime udah terinstall, tinggal connect ke jaringan dan langsung pakai. Ini juga terbantu dari auto setting focus and keystone-nya. Jadi kalau gue geser dikit, dia berubah. Asik ya, menyesuaikan dasarnya, langsung fokus, langsung keystone-nya langsung pas. Dan Freestyle ini akan langsung adjust. Iya, kadang kalau surface-nya agak nggak rata atau adjustment dikit gitu, ribet kan zaman dulu ya kita pasang OHP. OHP tua banget. As you talked, sliding down the paper to reveal the points one at a time. Atau proyektor yang harus cari fokusnya, harus naikin turunin untuk menyesuaikan keystone, ini udah auto. Jadi udah gampang banget. Jadi kayak cerita olah-olah gue nih ada di pegunungan Alpen ya. Who knows, lagi ski. Dan yang uniknya juga, tembok gue di sini warnanya hitam. Artinya background kita nggak harus selalu warna putih. Dia punya sensor untuk menetralkan atau mengkalibrasi warna kalau backgroundnya berwarna. Ya ini hitam, jadinya seperti ini. Terus suaranya gimana? Nutella, mulai hari dengan bahagia. Lo tau gak sih ceritanya kayak misalnya orang tuh yang terlahir dari keluarga misalnya yang sangat punya, kemudian dia males pakai networknya karena nggak mau kayak, oh ini pakai menggunakan koneksi bapak gue nih atau Udah bagus banget untuk ukuran proyektor yang segini. Dia udah dilengkapi dengan 360 audio juga. Jadi kalau kurang, ya bisa lah masih connect ke speaker Bluetooth. Ini ada Bluetooth connection. Atau kalau lo sendirian pakai Buds 2 Pro, bisa juga kan? Kenapa fleksibel? Fleksibel ini karena ini rotatable. Ya, bisa disesuaikan. Dia bisa 180 derajat lebih dikit lah. Dan bisa ditaruh di flat surface atau digantung di tembok. Karena di bawahnya ini ada lubang pakunya sehingga lo bisa gantung secara permanennya. Tapi ya kita lebih seru buat dibawa-bawa lah ya. Fleksibel juga karena ini sumber daya listriknya bukan cuma dari listrik aja, tapi juga bisa dengan power bank. Jangan catatan, power bank yang memiliki daya minimal 9 AV atau 50 watt dan kabelnya USB-C. Jadi kalau kita nggak dalam jangkauan kabel, masih bisa nonton sebenarnya. Atau kalau kita mau kegiatan outdoor kayak camping misalnya, bisa outdoor ya, outdoor cinema gitu. Terus kenapa gaya? Karena it's more than a projector for watching video. Lebih dari itu, ini bisa digunakan untuk beberapa hal lain. Seperti salah satunya contoh ini. Taruh background aja sebagai background lewat ambient mode gini. Banyak banget macam-macamnya. Ada happy birthday, ada apa segala macam. Dan sampai yang kita bisa bikin sendiri. Konten kreator cocok nih kalau buat background video YouTube kayak gue ini. Dan lebih keren daripada cuma neon light. Tapi selain konten kreator juga bisa dipakai untuk acara ulang tahun, anniversary. Jadi apapun image yang lo taruh bisa jadi background kan. Futuristik banget ya, asik ya. Selain itu bisa sebagai lukisan, mungkin pajangan tembok, karena kita bisa pasang foto kita atau artwork apapun deh. Satu lagi, kalau kita pakein tutup yang doff ini, dia bisa jadi lampu buat ambience. Jadi lo bisa mau ganti warnanya sesuai dengan temanya segala macam, itu bisa diubah-ubah. Tapi jangan kelamaan ditinggal tidur juga sih, sayang listrik sebenarnya. Nah kebetulan harganya turun nih dari 13 juta ke 11 juta. Perlu diketahui ya, mungkin ini bukan proyektor dengan lumen tertinggi yang ada di pasaran. Tapi menawarkan pengalaman yang menyenangkan lewat fleksibilitasnya tadi. Kalau mau cari yang di atas ini, dari Samsung juga ada, namanya The Premier. Freestyle ini lebih cocok di tempat yang agak gelap dan gelap karena keterangannya di 550 lumens. Dan Tizen OS versi Indonesia ini masih kita tunggu Disney Plus-nya. Satu lagi yang mungkin bisa gue kasih masukan ke Samsung adalah menyertakan konverter micro HDMI-nya. Karena ini menggunakan micro HDMI sebagai konektornya. Karena kita masih jarang nih yang pakai konektor ini. Atau mungkin ya kita kasih port HDMI sekalian, tapi mungkin agak besar ya. Nah, bukan berarti ini nggak bisa dapat source dari eksternal ya, kalau misalnya kita nggak punya micro HDMI tadi. Karena dia bisa support dari smartphone Samsung, atau bahkan Apple AirPlay. Oke, berguna banget untuk kita yang punya konten di iOS atau di Samsung.
Nah, dari itu semua, all is well ya. Serves the purpose. It's an easy, flexible, and stylish projector. Something you would be proud to own. Eksis man, asik jalan-jalan kayak gini, ketemu teman, kita nonton bareng, kayaknya keren banget gitu. Gimana menurut kalian? Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye now. Be nice.